Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam pembinaan iman Kristen kita hari ini, sekali lagi saya ingin memberikan pengumuman bagi saudara sekalian yang ingin berbagian di dalam tim aksi kasih GRII. Saudara bisa memberikan persembahan di dalam nomor rekening yang tersedia di layar ini. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita berkenaan dengan penyangkalan Petrus. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai pembinaan iman Kristen kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk kami boleh di dalam keadaan yang tidak mudah ini, kami masih bisa mengingat-ingat tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, tentang sengsara, penderitaan dan kematiannya dan hal-hal yang menyertainya. Kami berdoa di hadapan Tuhan, kiranya masa-masa ketika kami boleh merenungkan hal-hal yang tertera di dalam kitab suci berkaitan dengan sengsara Yesus Kristus, hal itu boleh semakin membuat kami ini menghayati dengan kekayaan, kelimpahan seperti yang disajikan di dalam kitab suci kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam waktu yang sederhana, di dalam diskusi kami yang sederhana ini. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan masuk ke dalam perenungan berkenaan dengan penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Saya akan bacakan dari bagian Injil Markus pasal yang ke-14. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap matanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus pergi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari antara mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat 2 hal yang sederhana, yaitu sebetulnya apa sih isi cerita Petrus menyangkal Yesus ini? Lalu kedua, apa sih fungsinya cerita ini, kenapa kok harus masuk di dalam kitab Injil kita? Nah, saudara, kita sendiri tahu ya bahwa ada banyak sekali peristiwa yang penting di dalam hidupnya Yesus. Oleh karena itu, saudara, seorang sejarawan yang baik adalah sejarawan yang tahu memasukkan bagian-bagian apa dan mengeluarkan bagian-bagian apa. Jadi, seorang penulis sejarah yang paling baik ya, kalau kita misalkan golongkan Injil kita itu sebagai di dalam genre sejarah, saudara ya. Maka penulis yang paling baik bukanlah penulis yang paling lengkap. Jadi saudara kalau cari tulisan sejarah yang paling baik, itu bukanlah tulisan yang paling lengkap. Tulisan yang paling baik adalah tulisan yang tahu menyeleksi bagian-bagian mana yang harus masuk dan bagian-bagian mana yang tidak usah masuk di dalam satu buah tulisan. Nah, apalagi untuk figur sebesar Yesus Kristus, saudara. Kita tahu pasti ada banyak sekali hal penting di dalam kehidupannya dia. Nah, tapi relatif, saudara, catatan tentang Yesus itu amat sangat sedikit. Di dalam Injil kanonik kita, saudara, Injil Matius, misalkan yang pasalnya banyak, 28 pasal, saudara. Ini bahkan jauh lebih sedikit daripada autobiografinya Sir Alex Ferguson, misalkan begitu kan ya, atau Howard Schultz, atau autobiografinya orang-orang lain, saudara. Zlatan Ibrahimovic dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita bisa melihat, maka penulis Injil kita adalah penulis Injil yang amat sangat selektif. Oleh karena itu, saudara, bagian-bagian tertentu ketika dimasukkan, pasti tujuannya itu amat sangat penting, saudara. Jadi, sekali lagi, yang kita akan lihat secara sederhana pada sore hari ini adalah, yang pertama, sebetulnya cerita ini cerita apa? Kedua, kenapa kok cerita ini perlu ada di dalam kitab Injil kita, di dalam cerita sejarah Kristen kita, saudara. Nah, saudara, hal ini penting untuk kita sama-sama lihat, saudara, karena kalau kita lihat ya, penyangkalan Petrus adalah salah satu narasi sengsara yang paling banyak persetujuannya di dalam keempat penulis Injil kita, saudara. Khususnya di dalam para penulis Injil sinoptik kita. Jadi kita tahu, saudara ya, bahwa ada 4 penulis Injil kanonik yang kita percayai sebagai otoritatif, saudara. Yaitu Matius,
Markus, Lukas, Yohanes. Nah saudara, dari keempat figur ini, mereka sama-sama menulis terutama tentang pribadi yang sama, yaitu pribadi Yesus. Betul ya? Nah, tapi kita juga melihat bahwa mereka adalah orang yang berbeda-beda, figur yang berbeda-beda. Sehingga tulisan mereka itu akan banyak samanya. Karena mereka menulis tentang orang yang sama. Report banyak hal tentang orang yang sama, yaitu Yesus. Oleh karena itu tulisan mereka pasti banyak samanya. Khususnya Matius, Markus, Lukas. Tetapi saudara, tulisan mereka pasti banyak perbedaannya juga. Karena yang pertama, tentu saja karena mereka adalah orang yang berbeda-beda. Kedua, karena mereka punya teologi yang berbeda, tujuan penulisan yang berbeda-beda, dan kebutuhan jemaat yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu tidak heran bahwa tulisan mereka, kalau kita boleh sandingkan dengan khotbah pada masa kini, juga isinya akan berbeda-beda. Jadi saudara berkhotbah kepada siapa, isinya akan somehow dikontekstualisasikan seturut dengan kebutuhan masing-masing. Maka saudara, kebutuhan gereja Matius, ya, Matthean Church, dengan kebutuhan gereja Markus, kebutuhan gereja Lukas, dan kebutuhan gereja Yohanes, saudara, itu berbeda-beda. Sehingga penekanan teologi dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu akan berbeda-beda. Maka, sekali lagi saudara, di satu sisi, saudara mendapatkan keempat Injil kita, khususnya sinoptik, itu banyak sekali kemiripannya. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat banyak sekali perbedaannya, karena mereka memiliki teologi dan tujuan penulisan yang berbeda-beda. Berbeda-beda nggak harus berbenturan saudara ya, tetapi sekali lagi penekanannya memang berbeda-beda. Nah saudara, di tengah-tengah kepelbagaian mereka saudara ya, kepelbagaian mereka ini kita bisa lihat termasuk di dalam narasi sengsara Tuhan Yesus Kristus yang saat ini sedang kita bahas saudara, yaitu passion naratif saudara, narasi sengsaranya Tuhan Yesus saudara. Di dalam menulis narasi sengsaranya Tuhan Yesus, sekali lagi ada banyak samanya, tapi ada banyak bedanya juga. Nah, di tengah-tengah keadaan yang banyak beda itu sudah salah satu narasi yang paling banyak persamaannya dan sedikit perbedaannya. Itu adalah narasi tentang Petrus menyangkal Yesus. Jadi dari narasi sengsara Tuhan Yesus itu kan panjang ya. Mulai dari Yesus di Getsemani, Yesus ditangkap, diinterogasi, sampai dia mati sudah. Itu ada banyak persamaannya dan banyak perbedaannya. Tapi di antara seluruh narasi sengsara Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang paling banyak persamaannya dan paling sedikit perbedaannya adalah narasi tentang penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus ini, saudara. Maka saya pikir cukup aman untuk kita katakan bahwa para penulis Injil ini, khususnya setidaknya para sinoptik, itu punya sumber yang sama. Jadi kenapa kok tulisan mereka, khususnya ya dalam bagian Petrus, sangkal, ini bisa kesamaannya banyak sekali. Alasan yang paling simpel untuk kita jawab adalah karena mereka tiga-tiganya pakai sumber yang sama. Atau satu orang yang tulis, yaitu Markus, lalu seperti banyak disetujui oleh orang ahli perjanjian baru, saudara ya, yaitu Matius dan Lukas itu memakai Markus sebagai sumber. Jadi sekali lagi saudara ya, kalau pertanyaannya adalah kenapa kok di dalam bagian Petrus menyangkal Yesus itu bisa banyak sekali persamaannya di dalam para penulis Injil kita, khususnya sinoptik Matius, Markus, Lukas? Jawabannya adalah salah satu kemungkinan yang cukup besar adalah karena sumbernya sama. Sumbernya siapa saudara? Sumbernya adalah Markus. Nah pertanyaan selanjutnya, oke, kalau Markus sebagai sumber, Markus itu bisa dipercaya atau enggak? Nah saudara, ada pendapat saudara ya, yang sebetulnya tidak mempercayai peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus itu sebetulnya kan gatuk-gatukan saja saudara ya, gatuk-gatukan. Jadi kalau dalam versinya Injil Markus, minggu lalu dalam pertemuan terakhir kita sudah sempat lihat saudara ya, bahwa Markus ini memang sedang membentuk satu buah paralelisme antara pasal 13 khotbah akhir zaman dengan pasal 14 narasi sengsaranya Tuhan Yesus Kristus. Nah di dalam bagian ini ada peristiwa tentang ada ucapan-ucapan tentang ayam berkokok, dan di sini juga ada ayam berkokoknya. Maka supaya gatuk-gatuk, supaya pas gitu kan ya, itu kan supaya pas-pas saja. Dan selanjutnya saudara, sebetulnya Markus tuh mencatat itu karena apa? Karena Markus itu agak sedikit kurang senang sama Petrus. Jadi gini saudara, ada pendapat yang mengatakan seperti ini saudara, bahwa gereja mula-mula itu juga tidak lepas dari perselisihan. Saya pikir sampai sini kita bisa setuju saudara. Jadi gereja sejak zaman dulu sampai zaman sekarang saudara, ada banyak perselisihan, ada banyak ketidakcocokan. Apalagi gereja sekarang saudara, di mana denominasi gereja banyak sekali, teologi banyak sekali, apalagi kadang-kadang ada urusannya tentang keuangan, rebutan jemaat dan lain sebagainya, sehingga satu gereja dengan gereja yang lain
secara sedih. Ternyata bisa saling berbenturan-benturan macam-macam. Saudara, saya mengatakan begini bukan saya mengatakan bahwa gereja semuanya harus bersatu. Tidak, saudara. Gak bisa, saudara. Teologi beda kok disatukan itu tidak bisa, saudara. Yang satu anggap yang satunya bidat, yang satu anggap satunya bidat, disatukan tidak bisa, saudara. Tetapi, saudara, yang saya ingin katakan adalah perpecahan gereja itu bukan satu hari yang kita boleh rayakan. Hore, kita pecah. Bukan, saudara. Nah, saudara, ini. Sejak gereja mula-mula, kita sudah bisa mendapati, saudara, sedikit banyak ada perpecahan di antara jemaat Tuhan. Jadi, kalau kita boleh coba track sedikit, saudara, asal muasal gereja modern lah, kira-kira gereja mula-mula, saudara. Jadi, kalau kita mau belajar doktrin gereja kan, gereja itu bisa kita track sejak di dalam perjanjian lama, saudara ya. Jadi kumpulan umat Tuhan itu kita sebut sebagai gereja, kahal bahasa Ibrania, saudara. Tapi kalau kita sebut sebagai gereja yang modern lah, gereja yang dimulai dari perjanjian baru, itu kan bisa kita katakan di dalam peristiwa turunnya Roh Kudus ketika hari raya Pentakosta, gitu kan ya. Jadi pada hari itu sudah ada 3.000 orang yang bertobat, dicatat dalam Kisah Para Rasul, saudara. Nah, 3.000 orang yang bertobat itu orang-orang seperti apa, saudara? Siapa itu 3.000 orang yang bertobat? Nah, 3.000 orang yang bertobat adalah orang-orang yang berziarah di Yerusalem pada waktu Pentakosta atau hari raya 7 minggu bagi orang Yahudi itu ya. Mereka punya hari raya 7 minggu yang kita semua rayakan itu Pentakosta, saudara ya. Itu adalah satu dari 2 perayaan perjanjian lama yang masih dirayakan oleh orang Kristen. Salah satunya adalah Paskah, salah duanya adalah Pentakosta. Nah, pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi diaspora sudah dari tempat yang tersebar-sebar itu semuanya berziarah ke Yerusalem, saudara. Maka dikatakan itu adalah satu buah perayaan yang amat sangat luar biasa besar itu. Sampai 3.000 orang bertobat, bukan yang berkumpul, saudara, yang bertobat 3.000 orang. Nah, maka itu menjadi semacam kayak buah sulung yang pertama, saudara ya. 3.000 orang bertobat menjadi orang-orang Kristen. Ini adalah orang-orang siapa, saudara? Sekali lagi, orang-orang Yahudi atau paling tidak simpatisan Yahudi garis keras, gitu kan ya. Simpatisan Yahudi yang kumpul ke Yerusalem, saudara. Maka cukup aman, saya pikir ya, untuk kita katakan bahwa 98% demografi dari orang-orang Kristen pertama itu adalah secara ras Yahudi. 98, 99 mendekati 100%, saudara ya. Jadi apa? Limit mendekati 100%, gitu kan ya. Orang Yahudi, saudara. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa pasca Kisah Rasul pasal 8 terjadi penganiayaan sehingga orang-orang Kristen itu yang tadinya berkumpul di Yerusalem itu mereka mulai tersebar di mana-mana. Maka kekristenan itu mulai nyebar kemana-mana termasuk kepada orang-orang non-Yahudi. Filipus misalkan ada di Samaria. Lalu kita juga bisa melihat ya, bahkan Filipus itu nanti akan membaptiskan sida-sida dari Ethiopia. Orang negro, saudara. Ini sangat-sangat non-Yahudi. Dan tentu saja, saudara, di dalam misinya Paulus kita melihat, saudara, bahwa Paulus dicatat di dalam surat Galatia. Dia itu sempat berjabat tangan sama Petrus sebagai soko guru jemaat mula-mula, saudara, mengatakan bahwa Paulus akan fokus memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Sementara Petrus akan memfokuskan diri kepada orang-orang Yahudi. Nah, maka saudara, di kemudian hari gereja itu semacam kayak ada split, ya, semacam kayak ada split antara gereja-gereja non-Yahudi dengan gereja-gereja Yahudi dengan karakteristik, dengan ciri khasnya mereka masing-masing, saudara. Dan kadang-kadang, saudara, perselisihan di antara keduanya ini bisa agak tajam, saudara, di antara gereja-gereja non-Yahudi dengan gereja-gereja Yahudi. Itu adalah hipotesa dari orang-orang yang tidak percaya tentang otoritasnya Markus, saudara. Jadi Markus, ya, di dalam pandangan itu sebetulnya adalah seseorang yang tergabung di dalam golongan orang-orang yang pro kepada non-Yahudi. Sementara orang yang sangat gereja-gereja yang sangat Yahudi ini, saudara, figur sentralnya tentu saja adalah Petrus, saudara. Jadi Petrus ini adalah figur sentral bagi gereja-gereja Yahudi. Sekali lagi, saudara, ini bukan pandangan saya, saudara. Saya sendiri tidak percaya bahwa demarkasinya bisa sampai setegas itu. Saya tidak percaya kalau kita lihat, saudara, ya, Paulus ya, sudah janjian, saya akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Kalau dia pergi memberitakan Injilnya di mana, saudara? Sinagog, gitu kan ya. Ya, mulainya di mana, saudara, memberitakan Injil? Ya di sinagog, gitu ya. Dia tempat ibadahnya orang Yahudi, saudara. Sementara apakah Petrus kalau ketemu sama orang non-Yahudi nggak boleh khotbah, begitu kan ya? Ya nggak juga kan ya. Ketemu sama orang non-Yahudi jadi dia nggak boleh memberitakan Injil. Ya nggak juga, saudara. Ya memang somehow ada demarkasi, tapi garis demarkasinya itu bisa agak cair, saudara. Tapi pendapat mereka adalah terjadi perselisihan antara gereja-gereja non-Yahudi, di mana figur sentralnya adalah Paulus,
Dan gereja-gereja yang sangat bersifat Yahudi, di mana figur sentralnya adalah Petrus. Kita bisa mendeteksi sudah jejak perselisihan di antara Paulus dan Petrus, salah satunya dalam tulisan surat Galatia, sudah. Paulus mengatakan ketika di Antioquia, Kefas itu ya sudah berlaku kayak orang munafik ya. Karena sebelumnya dia makan dengan orang-orang yang tidak bersunat, tapi setelah orang-orang dari golongan Yakobus, lagi-lagi sudah yang Yahudi-Yahudi itu ya, orang-orang pusat yang Yahudi-Yahudi itu ya, itu datang, maka Petrus mulai undur diri sudah. Maka aku terang-terangan menegur Kefas itu dengan keras, kira-kira begitu sudah. Jadi kita bisa mendeteksi bahwa memang sudah bisa kita percayai bahwa di dalam derajat tertentu ada semacam perpecahan di antara tubuh gereja mula-mula sudah. Nah sudah, lalu sudah di tengah-tengah keadaan seperti itu sudah, kita melihat bahwa golongan haternya Petrus itu ya tentu saja berusaha untuk menjelek-jelekan. Sudah kalau kita lihat di dalam surat 1 Korintus misalkan sudah ya, ada pendapat yang mengatakan seperti ini sudah. Di dalam surat 1 Korintus ya, Paulus itu agak hesitate untuk menyebut Petrus sebagai Petrus. Jadi Paulus itu lebih prefer untuk menyebut Petrus ya. Jauh lebih sering menyebut Petrus itu sebagai Kefas ketimbang Petrus. Kenapa sudah? Karena Petrus gelar kehormatan. Kalau di dalam kitab Injil kan dikatakan Simon, ya Simon, berbahagialah engkau. Karena yang menyatakan itu kepada engkau adalah Bapa yang di sorga. Dan aku mengatakan kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah the rock, ya, batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut, the gates of Hades, tidak akan menguasainya. Wow, itu kan luar biasa sekali saudara. Petrus itu adalah gelar kehormatan. Itu adalah nama. Sebetulnya Petrus sama Kefas itu kan sama ya. Sama-sama artinya itu batu, rock. Gitu. Kefas itu artinya juga batu saudara. Nah tapi Paulus lebih prefer sebut kata Kefas. Tapi Kefas itu kan bahasa Ibrani sudah ya. Nah sementara pembaca suratnya Paulus itu kan nggak ngerti sudah kalau Kefas itu artinya apa sudah. Kefas ya namanya Kefas gitu ya. Jadi di dalam surat 1 Korintus misalkan mengatakan apa? Ada golongan Kefas gitu kan ya. Jadi Paulus semacam kaya sudah, semacam kaya di dalam pandangan itu menyimpan semacam ketidaksukaan terhadap Paulus sehingga dia itu kurang sudi untuk menyebut Kefas itu sebagai Petrus, sebagai batu karang itu, kira-kira gitu ya, yang di atasnya Yesus akan mendirikan jemaatnya. Nah, di dalam pandangan ini Markus dianggap berada di dalam golongan gereja non-Yahudi ini, sehingga dia menuliskan hal-hal yang negatif. Nah, kita bisa mendeteksi sedikit saudara ya, bahwa di dalam banyak tulisan Injil Markus, memang Petrus itu digambarkan agak-agak negatif saudara. Misalkan ya, di dalam peristiwa setelah Petrus mengakui Yesus sebagai anak Allah. Sesungguhnya engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu dipuji setinggi langit sama Tuhan Yesus. Lalu setelah itu dia memarahi Yesus yang bercerita tentang salib. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Minggirlah engkau setan. Gitu ya. Karena engkau bukan berpikir apa yang dipikirkan manusia, tapi engkau berpikir apa yang dikatakan oleh... engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Petrus itu dihardik oleh Tuhan Yesus sebagai setan. Sementara itu sudah. Kita melihat ya, di dalam peristiwa transfigurasi, di dalam Injil Markus juga sudah. Di dalam peristiwa transfigurasi, Petrus sudah berkata, betapa bahagianya kami di sini, biarlah kami mendirikan tenda ya, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tapi sudah, Markus mencatat, Petrus itu nggak ngerti dia ngomong apa. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya gitu kan ya. Maka kita bisa melihat Markus negatif terhadap Petrus. Saudara, kalau di dalam versi pencobaan Yesus di padang gurun, Injil Matius berkata kepada iblis, nyala engkau iblis, gitu kan saudara. Tapi itu nggak ada dalam Injil Markus. Saudara. Di dalam Injil Markus, ucapan nyala engkau iblis, itu nggak diucapkan Yesus kepada iblis ketika dia ada dalam pencobaan, saudara. Tapi diucapkan kepada Petrus, ini kan negatif sekali saudara. Lalu kedua, tadi ya, peristiwa transfigurasi, Petrus nggak tahu dia ngomong apa. Lalu ketika Petrus berjalan di atas air, Petrus kecemplung saudara ya, karena imannya kurang. Dan setelah itu sudah tentu saja, dalam bagian yang tadi kita baca sudah, penyangkalan Petrus terhadap Yesus itu kan sangat-sangat epik saudara ya.
terpelihara secara baik di dalam sejarah gereja, tergambarkan secara cukup dramatis di dalam Injil Markus, betapa Petrus itu sangat-sangat negatif, saudara. Jadi pandangan itu mengatakan bahwa sebetulnya peristiwa Petrus menyangkal Yesus itu enggak historis. Yang amat sangat legendaris di dalam kepercayaan gereja itu enggak historis, enggak betul-betul terjadi. Itu hanya bikinan dari Markus, di mana Markus adalah orang yang sebetulnya tergolong dari golongan anti anti Petrus lah, mungkin nggak sampai anti gimana, tapi negatif terhadap Petrus lah. Bagaimana pandangan kita tentang pendapat ini, saudara? Simple ya. Saya pikir pandangan ini gagal untuk melihat betapa Markus dan mengikuti Markus, para penulis Injil yang lain, itu sangat menekankan peran pentingnya sangat menekankan peran pentingnya Petrus. Jadi, kalau dikatakan Markus itu anti Petrus, susah untuk kita sebutkan Markus itu anti Petrus. Kenapa, saudara? Karena Markus itu tampaknya amat sangat menghargai Petrus. Meskipun dia tetap bisa mencatat hal negatif tentang Petrus, tapi Markus itu sangat-sangat menghargai Petrus. Di dalam Injil Markus, saudara, kita bisa melihat banyak sekali momen-momen penting di dalam hidupnya Yesus, itu ada Petrus di sana, saudara. Kita lihat ya beberapa hal ya. Misalkan Petrus itu adalah murid yang pertama dan murid yang terakhir yang dicatat dalam Injil Markus. Pasal 1 ayat 16 dan juga pasal 16 ayat 7, saudara. Lalu kita juga melihat, saudara, di dalam adegan-adegan seperti, saudara, pemanggilan para murid, pengakuan Yesus adalah Mesias, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, lalu peristiwa transfigurasi, peristiwa di Getsemani, semuanya melibatkan Petrus, saudara. Jadi kita melihat ya, dalam tulisan Markus, Petrus itu senantiasa ada di dalam poin-poin penting di dalam pelayanan publiknya Yesus. Maka kita bisa katakan bahwa Markus itu sangat-sangat menghargai Petrus. Jadi penekanannya adalah, meski Markus itu bisa menuliskan hal-hal negatif terhadap Petrus, tapi dia adalah orang yang sangat-sangat menghargai Petrus. Lalu saudara, pertanyaan selanjutnya, oke, kalau sudah begitu saudara, kita bertanya, Markus itu memangnya siapa? Kenapa kok kita bisa mempercayai Markus itu sebagai sumber? Tadi kita lihat ya saudara, sekali lagi ya, Matius, Markus, Lukas, itu sangat banyak persetujuannya dengan Markus. Dan para ahli pada umumnya setuju bahwa Markus itu adalah sumber. Sehingga Matius dan Markus itu kutip Lukas. Bukan cuma di dalam passion naratif saja saudara ya. Di dalam keseluruhan Injilnya, Matius itu pakai sekitar 80% dari tulisannya Markus saudara. Jadi, misalkan saja saudara, misalkan ya. Saudara itu kehilangan Injil Markus. Kehilangan. Misalkan Alkitab kita Injil Markusnya semuanya hilang saudara. Saudara itu bisa mendapatkan seluruh tulisan Injil Markus, 80%-nya dari Injil Matius saja. Kita bisa membayangkan saudara, betapa Matius itu sangat-sangat bergantung kepada Markus. Lukas juga sangat banyak bergantung kepada Markus saudara. Maka kita boleh bertanya, Markus itu siapa saudara? Markus itu kan bukan saksi mata. Saudara, pada waktu itu ya, standar satu buah penulisan itu dianggap reliable, dianggap bisa dipercaya, adalah kalau dia itu saksi mata. Tapi Markus kan bukan saksi mata, saudara. Kita orang reform sudah percaya bahwa Alkitab kita itu kanonik ya. Alkitab kita ini berotoritas, berkuasa, saudara. Nah tapi saudara ya, salah satu standar kanonisitas, ya standar satu buah tulisan itu bisa dianggap kanon ya, masuk di dalam kepercayaan kita, adalah kalau dia itu punya tradisi rasuli. Nah Markus kan bukan rasul, saudara. Dia bukan saksi mata, bukan rasul, ya setidaknya dia bukan saksi mata yang dalam seluruh adegan Tuhan Yesus, sudah banyak adegan Yesus, dia bukan saksi mata. Lalu kenapa kok dia bisa menulis? Jawabannya saudara ya, para penafsir, banyak orang yang setuju bahwa Petrus itu sangat lekat sama Markus. Bahkan ada pendapat saudara yang mengkaitkan antara tulisan Injil Markus dengan khotbahnya Petrus di dalam Kisah Para Rasul. Jadi pertanyaannya gini saudara. Pertama seluruh garis besar sudah, Injil itu bisa dipercaya atau enggak. Lalu di dalam Injil itu ada passion naratif atau narasi sengsara Tuhan Yesus Kristus, termasuk penyangkalan Petrus. Ini bisa dipercaya atau enggak? Sebelum kita bertanya, sebelum kita menjawab bisa dipercaya atau enggak, kita tanya, oke, salah satu jawaban untuk kita propose sudah tentang Injil itu bisa dipercaya atau enggak, kita bertanya, sumber tulisannya dari siapa? Jawabannya Markus. Matius dan Lukas dan Yohanes mungkin. Banyak mengutip Markus. Jadi Markus ini harus otoritatif,
harus berotoritas. Nah, Markus, kenapa kok kita percaya otoritasnya? Kenapa kok kita bisa percaya bahwa Markus itu tulisannya itu masuk dalam kanon firman Tuhan, saudara? Jawabannya, meskipun dia bukan rasul, tapi dia sangat dekat dengan tradisi rasuli. Nah, saudara, ada ahli yang berusaha untuk mengaitkan tulisan dari seluruh Injil Markus, ya, tulisan seluruh Injil Markus dikaitkan, ya, dengan diparalelkan sehingga dilihat ada banyak sekali persamaan dengan khotbahnya Petrus yang preserve, yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Ya kita tahu ya, di dalam Kisah Para Rasul kan ada khotbahnya Petrus yang panjang lebar itu, sudah. Jadi ada yang bikin paralel itu, sudah. Ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya Markus itu berada di balik tradisi Petrus yang sangat besar. Markus ini kalau bahasa kekiniannya Petrus banget deh. Petrus banget, sehingga kita bisa akui otoritasnya, saudara. Ada otoritas rasul di belakangnya Markus, saudara. Kalau, saudara, di belakangnya Markus itu ada Petrus, pertanyaan lebih lanjut, saudara. Kenapa kok di dalam Injil Markus Petrus digambarkan sangat-sangat negatif? Kenapa kok banyak cerita-cerita tadi, saudara? Markus itu tidak mencatat Yesus berbicara kepada setan. Nyala engkau iblis. Seperti Matius dan Lukas dengan sumbernya mereka, saudara. Apakah Markus nggak punya sumber itu, nggak bisa akses sumber itu? Nah kita nggak tahu, saudara. Tetapi yang jelas di dalam kitab yang kita punya, Yesus nggak ngomong sama setan, nyala engkau iblis. Yesus ngomongnya sama Petrus, nyala engkau iblis. Petrus disebut sebagai iblis. Petrus kecemplung, Petrus nggak tahu apa yang harus dia katakan. Petrus itu nanti juga menyangkali Yesus 3 kali, saudara. Kenapa, saudara? Kok ada gambaran tentang Petrus yang sangat negatif di dalam Injil Markus yang sangat positif terhadap Petrus, saudara? Ini kan seperti kayak kontradiktori, saudara. Seperti kayak begini. Saya amat sangat kagum terhadap pendeta Stephen Tong, tetapi saudara, di dalam tulisan saya yang cuma 16 pasal saja, pendek, saya banyak sekali mencatat tentang negatifnya pendeta Stephen Tong. Kan agak aneh, saudara ya. Kenapa kok Markus bisa demikian, saudara? Nah, saya percaya, saudara, jawaban yang paling masuk akal adalah karena Petrus sendiri. Petrus memang menghendaki Markus untuk menulis secara demikian. Atau setidaknya, kalau Markus itu mau sangat setia kepada teologi Petrus, maka Markus tidak bisa tidak harus mencatat banyak hal yang negatif tentang Petrus. Karena, saudara, di dalam teologi Petrus bukan bercerita bahwa Petrus itu luar biasa. Ceritanya adalah bahwa Yesus itu mengasihani Petrus yang amat sangat tidak luar biasa banget, saudara. Jadi itu kita melihat settingnya, saudara ya, tentang bagaimana kita membaca cerita penyangkalan Petrus kepada Yesus. Khususnya nanti kita akan melihatnya dari Injil Markus, saudara. Meskipun nanti kita akan lihat dari beberapa bagian Injil yang lain, saudara. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang selanjutnya, saudara. Jadi cerita penyangkalan ini sendiri apa, saudara? Cerita penyangkalan ini bagaimana, saudara? Cerita penyangkalan ini dibuka dengan cerita seperti ini, saudara ya. Pada waktu Petrus masih ada di bawah di halaman, lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Saudara, kalau kita boleh coba paralelkan dengan bagian di atasnya, ada tulisan, maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Jadi, saudara, Injil Markus, saudara, ini perikopnya berjejeran, saudara. Di dalam bagian sebelumnya, ada Yesus di hadapan mahkamah agama, berhadapan dengan imam besar. Yesus di hadapan pengadilan mahkamah agama. Di bawah ini, saudara ya, ada Petrus. Bukan setting pengadilan sih, tapi dari susunan perikopnya, kita seperti kayak bisa melihat semacam kayak setting pengadilan. Petrus berhadapan dengan hamba perempuan dari siapa? Imam besar. Jadi kita melihat semacam kayak paralel di sini, saudara. Lalu, saudara, kita melihat apa yang terjadi selanjutnya. Yang terjadi adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, kalau kita bandingkan dengan bagian sebelumnya ya, Yesus sudah memprediksi bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Ya, di dalam pasal 14 misalkan kita bisa katakan, kita bisa baca seperti ini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa bagian ini, saudara, prediksinya Yesus yang terjadi dalam Petrus, itu menunjukkan bahwa tuduhan bahwa Yesus itu nabi palsu, itu gugur. Saudara, ketika Yesus itu dihakimi nanti ya, saudara ya. Karena kita melihat, saudara ya,
Penghakimannya itu nanti akan ada ya episode di mana Yesus itu akan kepalanya diselubungi. Setelah itu dia akan dipukul, saudara. Lalu dikatakan, hei nabi, tunjukkan siapa yang pukul engkau. Itu kan ya. Jadi kenabiannya Yesus itu dihina, saudara. Nabi itu kan pelihat, saudara ya. Tapi pelihat itu matanya ditutupin, setelah itu dipukul, bisa lihat enggak? Nabi asli enggak? Ya. Jadi salah satu charge, salah satu tuduhan kepada Yesus adalah bahwa dia itu nabi palsu. Dan nabi palsu itu hukumannya hukuman mati memang. Saudara, saya coba bacakan ya. Di dalam Ulangan pasal 18. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang difirmankan Tuhan dengan terlalu berani. Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah kamu gentar kepadanya. Tapi ya, dalam ayat 20 dikatakan, nabi itu harus mati. Nabi palsu itu harus mati, saudara. Jadi Yesus jatuhi hukuman mati, salah satunya adalah karena dia itu ya blasfemi, ya menghujat. Tapi dia juga adalah dianggap sebagai nabi palsu yang harus dihukum mati, saudara. Tetapi dari bagian ini, saudara, kita melihat bahwa Yesus sebelumnya sudah prediksi, Petrus akan menyangkal aku 3 kali. Dan hal itu terbukti. Maka kita bisa melihat bahwa Yesus ternyata bukan nabi palsu. Oke, kalau Yesus bukan nabi palsu, sudah. Jadi charges ya, tuduhan terhadap nabi palsu yang harus mati itu harusnya dialamatkan kepada siapa, sudah? Petrus memang tidak memberikan prediksi, sudah. Tapi kalau kita lihat dari struktur teksnya, setelah Yesus diadili oleh mahkamah agama, lalu Petrus di sini menyangkali Tuhan Yesus, sudah. Nah, kita bisa melihat ya. Ini loh, sudah. Supaya bisa melihat dengan lebih jelas, sudah ya. Di dalam pasal 14 ayat 30, Yesus berkata kepadanya, aku berkata padamu sungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi Yesus di dalam bagian sebelumnya mengatakan bahwa Petrus akan sangkal. Tapi di dalam bagian selanjutnya juga dikatakan seperti ini, saudara. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Petrus mengatakan tidak sangkal. Jadi saudara ya, Yesus yang nantinya akan mendapatkan charges bahwa dia itu adalah nabi palsu, ucapannya dia terbukti. Petrus yang ada di hadapan pengadilan yang lain, saudara ya, hamba imam besar sih. Settingnya bukan court, tapi berdasarkan strukturnya, Yesus ada di dalam pengadilan mahkamah, Petrus diinterogasi oleh hamba imam besar. Kita melihat Petrus sedang memainkan peran sebagai nabi palsu. Dalam hal ini, saudara, kita melihat ya, poin pertama, seperti halnya nabi palsu, Petrus harus mati. Kedua, saudara, kita melihat ada kontras di dalam 2 buah persidangan itu. Yaitu Yesus mengatakan bahwa akulah dia. Ya. Jadi Yesus itu di dalam banyak tuduhan dia tidak berkata apa-apa, saudara. Tetapi kita melihat ya, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Yesus berkata, akulah dia. Dan Petrus di bawah berkata, aku tidak tahu dia. Aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu apa yang kamu sebutkan. Ya, Petrus mengatakan, tapi ia menyangkalnya dan dikatakan, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan kokoklah ayam. Petrus sudah dalam bagian ini, sudah. Ketika Tuhan Yesus itu berkata yang benar, akulah dia. Petrus kebalikannya mengatakan, aku tidak tahu. Gitu kan. Lalu selanjutnya, kita mendapati Petrus akan bersumpah. Nah, sudah, bukan dalam Injil Markus ya, tapi kalau kita coba bandingkan dengan Injil Matius, saya coba bandingkan ya dengan Injil Matius pasal yang ke-5, sudah. Tuhan Yesus pernah berkata-kata tertentu tentang sumpah, sudah. Saya bacakan bagi kita semua, sudah. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Jangan bersumpah palsu.
Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa melampaui perintah yang kamu lihat di dalam hukum Taurat, di mana kamu tidak boleh menjadi saksi palsu. Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak boleh bersumpah sama sekali. Karena apa? Karena ini standarnya di dalam kepengikutan kepada Yesus adalah tanpa bersumpah pun kamu bilang iya ketika iya, kamu bilang tidak ketika kamu bilang tidak. Gak usah lebih daripada itu. Lebih daripada itu artinya berasal dari si jahat. Saudara, bagian ini bukan sedang ingin mengatakan bahwa tidak boleh bersumpah sama sekali, bukan ya. Tapi bagian ini sedang ingin mengatakan ini loh, saudara, teologinya Matius. Penekanan di dalam Injil Matius itu salah satunya adalah adanya better righteousness atau apa ya, kebenaran yang lebih benar. Gimana ya, saudara? Better. Saudara kalau baca buku-buku pengantar tentang Injil ya, salah satunya saudara kalau baca dalam Injil Matius ada kata ini, saudara, righteousness, better righteousness. Jadi Injil Matius, saudara, berusaha untuk menekankan bahwa Yesus itu bukan anti Taurat, bukan. Jadi salah satu tuduhan Injil Matius itu kan banyak dipercaya adalah Injil yang ditulis bagi orang-orang Kristen Yahudi. Ya, Injil Matius itu banyak dipercaya ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi. Nah, orang Kristen Yahudi ini punya problem, yaitu mereka dituduh oleh orang-orang Yahudi non-Kristen bahwa mereka ini kurang Yahudi, mungkin gitu kan ya. Karena apa? Karena mereka ini dianggap mengikuti pemimpin yang serampangan terhadap Taurat. Jadi Yahudi yang asli, orang Farisi gitu kan ya, Yahudi yang asli itu harusnya taat kepada Taurat. Kalaupun tidak bisa taat sekali, saudara, paling tidak, ya mereka akan amat sangat menghargai Taurat. Tetapi Yesus ini apa? Yesus tuh kanan kiri nabrakin Taurat, kira-kira begitu. Nah, di dalam versi Injil Matius kita melihat bahwa Yesus itu bukan nabrak Taurat. Ketika dia mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus bukan nabrak Taurat, tapi Yesus sedang melihat tentang spirit, jantung, semangatnya Taurat, dan dikembalikan Taurat itu kepada spiritnya, kepada jantungnya. Sementara orang Yahudi ini sebetulnya yang kurang Tauratistik. Jadi saudara, di dalam versinya Injil Matius ya, kita bisa melihat bahwa gambarannya itu bukan begini. Orang Yahudi itu Taurat banget, Yesus itu Injil banget, ya. Jadi, saudara mungkin lebih bisa mendapatkan gambaran itu dari surat-surat Paulus ya. Dari teologinya Luther juga begitu kan ya. Adanya kontras yang sangat kuat antara Taurat dengan Injil, ya, Law and Gospel gitu ya. Dalam teologinya Luther itu sangat kuat. Dalam surat-surat Paulus, surat Galatia gitu ya, saudara mungkin bisa mendapatkan sense itu secara agak besar, saudara. Tetapi saudara, Injil Matius enggak, saudara. Injil Matius itu bukan bicara tentang orang-orang Yahudi, Taurat, Yesus, Injil, ya. Sebaliknya, saudara, di dalam Injil kitab ini, saudara, Matius, kita melihatnya justru orang-orang Yahudi itu Tauratnya kurang Tauratistik. Mereka itu mengikuti Taurat cuma di dalam tataran luar, makanya Tuhan Yesus sebut mereka sebagai orang-orang munafik. Sementara Tuhan Yesus akan mengembalikan kehidupan Taurat itu sampai kepada jantungnya. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, ini ya, kamu sudah mendengarkan firman, jangan berzina. Yesus tidak mengatakan, tetapi aku berkatakan kepadamu, berzinalah. Enggak kan saudara ya. Itu namanya, yang satu mengatakan Taurat, yang satunya anti Taurat. Yesus enggak demikian. Yesus mengatakan, kalau kamu melihat perempuan dan kamu mengingini dalam hatimu, sesungguhnya kamu sudah berzina dalam hatimu. Maka kita melihat, Yesus memberikan penekanan bahwa dia itu lebih Tauratistik sebetulnya. Nah saudara, ketika berbicara tentang sumpah, ya, di dalam PL ada hukum yang sangat kuat. Sumpah palsu itu sangat nggak boleh. Perjanjian lama itu kan sangat menghargai manusia, saudara. Sangat menghargai manusia. Jadi sumpah palsu itu berbahaya sekali, saudara. Kalau orang bersumpah di pengadilan secara palsu itu orang nasibnya bisa jadi mati, saudara ya. Dan orang-orang yang bisa membeli sumpahnya orang itu biasanya orang-orang gede, saudara. Sementara orang kecil itu ya gampang dikorbankan. Tapi di dalam hukumnya orang Yahudi dikatakan bahwa sumpah palsu itu nggak boleh.
Nah, Tuhan Yesus mengatakan bukan cuma sumpah palsu nggak boleh. Tuhan Yesus mengatakan nggak usah bersumpah. Karena apa? Karena yang namanya pengikut Kristus bilang ya kalau iya, bilang tidak kalau tidak. Nggak perlu bersumpah. Karena apa? Karena di orang Kristen punya ucapan itu harusnya punya power sekuat sumpah. Setiap kali kita mengucapkan kata-kata kita itu punya power sekuat sumpah. Karena apa? Kita selalu berkata ya ketika ya, kita bilang tidak ketika tidak. Tapi sudah dalam bagian ini sudah kita mendapati Petrus bersumpah. Seperti kayak kata-katanya dia itu tidak benar. Kata-katanya dia memang tidak benar sih. Dan dia bersumpah. Dan sudah begitu sumpahnya palsu lagi. Saudara, kalau kita tengok di dalam Injil Lukas misalkan, gambaran ini jadi lebih dramatis lagi, saudara. Karena ketika Petrus itu berkata-kata, di hadapannya dia ada 2 orang saksi, saudara. Jadi, kalau di dalam hukum perjanjian lama, saudara, adanya 2 orang saksi itu dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa sungguh-sungguh yang dilihat itu benar. Jadi peristiwa tentang Petrus menyangkal Yesus sembari bersumpah dan mengutuk, itu sungguh-sungguh benar. Karena apa, saudara? Karena ada saksinya. Ada 2 orang saksi, sudah di dalam versinya Injil Lukas. Maka sudah dalam bagian ini kita melihat ya, Petrus itu dosanya dari double-double lagi, sudah. Pertama, dia nggak ngikutin standarnya Yesus dalam Matius pasal 5. Kedua, sudah dia bersumpah, sumpahnya sumpah palsu lagi. Ini seharusnya dia juga adalah hukuman mati, sudah. Selanjutnya, kita melihat ya di dalam peringatan Tuhan Yesus yang ada di dalam Markus pasal 13. Saya bacakan ya. LAI memberi judul permulaan penderitaan, Markus pasal 13. Jika kamu digiring dan diserahkan, jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan Yesus sudah predik bahwa nanti pengikut Kristus akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Siapa bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Petrus bertahan sampai kepada kesudahannya, Petrus gugur di dalam bagian yang agak awal, saudara. Enggak awal banget sih, tapi Petrus gugur, saudara. Nah, saudara, kalau kita boleh coba lihat di dalam Injil Matius ya, sekali lagi ya. Di dalam peringatan Injil Matius pasal 10, kita bisa melihat gambaran yang lebih menakutkan, saudara. Ini, saya bacakan. Matius pasal 10. Ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara, yang dilakukan oleh Petrus apa, saudara? Menyangkali Yesus di hadapan hamba imam besar, saudara. Dan bukan cuma itu, saudara. Dia bersumpah. Bersumpah bagi orang Yahudi itu kan ada ini ya, saudara. Ya, memang di dalam catatan Injil Markus kita tidak melihat ya. Dia cuma dikatakan, aku tidak, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Mengutuk dan bersumpah. Kita tidak tahu, saudara, model bentuknya kalimatnya seperti apa. Tapi kalau kita coba pelajari dalam Yudaisme ya, di dalam apa tradisi orang Yahudi, mereka itu bersumpah demi sesuatu, makanya tadi di dalam Injil Matius dikatakan ya, jangan bersumpah demi Yerusalem, demi kepalamu, demi apapun juga. Tapi orang Yahudi kalau bersumpah, mereka bersumpah demi apa, saudara? Sumpahnya itu supaya kuat. Mereka itu panggil siapa untuk menjadi saksi, saudara? Jawabannya panggil Tuhan. Jadi, saudara bisa membayangkan ya, Petrus kira-kira mengatakan demi Tuhan, demi Yahweh. Aku tidak kenal orang itu. Plus mengutuk, saudara. Dan di dalam beberapa catatan tentang sumpah ya, oath ya, orang Yahudi. Mereka ketika bersumpah dan mengutuk itu mengatakan kira-kira seperti ini ya. Kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika aku mengenal Yesus dari Nazaret ini. Kiranya Tuhan, kiranya Yahweh ya, kiranya Tuhan Yahweh itu menghukum aku dan bahkan lebih lagi jika aku mengenal Yesus dari Nazaret itu. Jadi saudara, di sini saudara, Petrus memanggil Allah, memanggil nama Yahweh, memanggil Allah untuk menjadi saksi. Allah, engkau adalah saksi bahwa aku tidak kenal Yesus dari Nazaret itu. Lalu selanjutnya, saudara, kita melihat dia juga mengutuk. Dia juga mengutuk. Ya, mengutuk Yesus Kristus. Dan dalam bagian yang kita baca, kalau kita ngikutin tradisi orang Yahudi, berarti dia minta Allah untuk mendatangkan kutukan terhadap dia kalau dia itu mengenal Yesus, bersumpah dan mengutuk, saudara. Maka saudara, kita bisa melihat ya, ceritanya Petrus ini, saudara, harusnya
terkutuk sudah. Tuhan Yesus sudah mengatakan, siapa menyangkali aku di depan manusia, aku akan menyangkali di depan Bapa. Petrus menyangkali Yesus di depan manusia dan di hadapan Tuhan, minta Tuhan sebagai saksi lagi, sudah. Ini bukan cuma harusnya hukuman mati, sudah. Ini spiritual death. Beyond hope, ini sudah gak bisa diselamatkan harusnya, sudah, ceritanya seperti ini, sudah. Maka, sudah, kita bisa melihat ya dalam bagian selanjutnya ya, Petrus mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, engkau telah menyangkal aku 3 kali, lalu menangislah ia terseduh-seduh. Sudah, menangis terseduh-seduh bisa kita gambarkan sebagai satu buah penyesalan yang besar. Tapi penyesalan yang besar karena apa? Kita nggak mendapatkan catatan, sudah. Penyesalan itu, Yudas itu juga menyesal, sudah. Jadi sekali lagi dalam bagian ini, sudah, kita melihat Petrus itu, sudah, beyond hope. Gak ada pengharapan, sudah. Pertanyaannya, sudah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi, sudah? Sudah, kemarin, sudah, di dalam doa Yesus dalam Taman Getsemani, kita sudah melihat ya, Tuhan Yesus sudah memperingatkan para murid, sudah ya. Saya coba bacakan ya. Setelah ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, dalam hal ini ya, kalau kita boleh kaitkan dengan kepercayaan kita, saudara ya, persisten di dalam doa, berjaga-jaga di dalam doa, itu adalah alat yang Tuhan kasih untuk menjagai iman kita tidak gugur, saudara. Kita perlu perhatikan ini dengan sangat-sangat serius, saudara. Saudara, Tuhan Yesus ya dalam bagian ini ya, dia kembali kepada murid-murid 3 kali ya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Yesus balik 3 kali dan mendapati mereka tidur, saudara. Dan sekarang kita melihat, saudara, Petrus menyangkali Yesus 3 kali. 3 kali dia tidur. 3 kali Petrus sekarang menyangkali Yesus. Dan sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan tegas, berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara, doa itu sangat esensial untuk menopang kita tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara, saya pikir ya, kita di dalam momen-momen seperti sekarang ini ya, harus secara sangat serius berpikir bahwa kita ada dalam keadaan yang sangat bahaya. Saya sendiri sudah sebagai seorang gembala sidang memikirkan hal ini secara dengan hati yang takut dan sedih, saudara. Saudara, COVID-19 nih ya, kita semua sama-sama secara baik ya berpikir tentang kebutuhan orang-orang yang terdampak oleh COVID-19. Saudara, yang terdampak oleh COVID-19 semua, saudara. Tetapi yang terdampak dan menjadi berbahaya itu adalah orang-orang tua, gitu kan ya. Orang-orang sakit, orang yang punya komplikasi, itu yang terdampak secara kesehatan, berbahaya. Mereka ini endangered ya, berbahaya. Orang-orang tua, orang yang sakit. Lalu sudah, ada juga golongan-golongan yang mungkin bukan tua, tapi mereka endanger juga, sudah. Yaitu apa? Mereka-mereka yang saat ini kesulitan ekonomi, berbahaya juga. Mereka mungkin masih muda, mereka mungkin belum setua itu, tapi mereka kehilangan pekerjaan, mereka kesulitan sekali. Dan kita gereja memperhatikan itu secara sangat serius. Ya, dan saya sangat bersyukur gereja memperhatikan itu, tim aksi kasih GRI memperhatikan itu. Saya sangat bersuka cita kan hal itu, sudah ya. Jadi apa? Baik ini ya. Kita memperhatikan orang-orang yang terdampak secara kesehatan, orang yang terdampak secara ekonomi, tapi kita jangan lupa, sudah, bahwa semua di antara kita itu terdampak. Yaitu apa? Secara spiritual. Saudara, saya percaya bahwa ucapan sembako ya, 9 bahan pokok, saudara, itu boleh dijadikan sepako sebenarnya. 10. Dan pertama bagi orang Kristen, saudara, sebelum yang lain-lain, saya juga enggak tahu tuh isinya sembako itu apa sih, beras, telur dan lain sebagainya, mungkin enggak tahu ya. Tapi nomor 1-nya, saudara, sepako, 10, saudara. 9-nya, saudara, 9, saudara geser semua. Nomor 1-nya di atas, saudara. Kebaktian dan sakramen yang maksimal. Itu kan kebutuhan dasar kita, saudara. Kebutuhan dasar orang Kristen, saudara. Adalah kita bisa bersekutu sama umat Tuhan sebagai satu buah kongregasi dalam persekutuan badaniah, persekutuan tubuh. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan tubuh untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tapi hal itu kita tidak bisa dapatkan, saudara. Saudara, ini, saudara, membahayakan iman kita.
Di dalam surat Ibrani ya, ada satu buah peringatan keras. Jangan kamu menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadahmu. Saudara, maka semestinya saudara, kita saat ini boleh khawatir, saudara, boleh khawatir secara serius. Kita punya kondisi keimanan, itu juga genting, gawat. Apalagi kalau kita masih berani berkata-kata seperti ini. Enggak, keadaan ini makin bagus. Wong relay jadi makin banyak, gitu kan ya. Saya masih bisa melihat di YouTube jadi lebih banyak. Saudara, terus terang saja, kalau saudara mengatakan itu, artinya saudara di dalam YouTube itu banyak sekali isi khotbah sejak zaman dulu, saudara nggak usah covid-covidan, nggak usah peristiwa covid ini di dalam YouTube sudah banyak sekali. Jadi tambahannya itu menurut saya itu nggak menambah apa-apa. Yang kita bisa lihat di YouTube itu ya jadi tambah banyak sih, tapi sebelumnya juga sudah banyak sekali. Sejak sebelum ada COVID ini sudah mau nonton semua video khotbah seminar yang ada dalam YouTube juga nggak bisa habis, saudara. Jadi yang kita punya sekarang itu bukan lebih limpah, saudara. Yang kita punya keadaan sekarang ini adalah satu buah keadaan yang menakutkan, keadaan yang berbahaya, saudara. Keadaan genting di mana kita harus berjaga-jaga dan berdoa secara persisten, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sekali lagi sudah dalam bagian sebelumnya sudah memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Maka sekarang saya ingin ajak kita untuk sama-sama renungan, saudara. Dalam keadaan yang berbahaya seperti ini, saudara. Kita perlu sekali lagi mendengarkan apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kalau tidak gitu kita bisa jatuh. Dan faktanya, saudara, orang yang begitu menggebu-gebu, begitu berapi-api, begitu bersemangat, perwakilan dari para murid, saudara, yang sudah pernah mendapatkan wahyu Allah. Tuhan Yesus mengatakan ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena Allah yang menyatakan itu kepada kamu. Tapi dia bisa jatuh, sudah. Dan jatuhnya ini spiritual death. Menyangkali Yesus di hadapan manusia. Bersumpah dengan nama Tuhan, saudara. Spiritual death, beyond hope, saudara. Saya percaya sangat sembrono kalau kita katakan bahwa saya lebih kuat dari Petrus. Atau kondisi saya lebih baik daripada Petrus. Kondisi sekarang itu kita harus sangat-sangat meratap, saudara. Ini kondisi yang berbahaya, saudara. Saudara, berkenaan dengan doa Tuhan Yesus, saudara ya. Ada orang nggak percaya tentu saja, saudara ya, yang berpendapat seperti ini. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu apa sebetulnya historis toh? Itu kayaknya nggak historis deh. Kenapa kok bisa nggak historis? Lah murid-murid itu tidur, kok bisa tahu doa seperti ini? Kok bisa tahu Yesus berdoa seperti ini? Murid-murid tidur. Tahu dari mana? Kita orang Injili bisa mengatakan, lah Tuhan Yesus setelah mati kan bangkit. Setelah bangkit dia cerita, hei saya kumpulin ya kamu 3 orang kemarin tuh ya. Pada waktu saya doa di Getsemani, kamu ketiduran. Isi doa saya adalah ini nih, catat ya, ini penting ya. Lalu mereka masing-masing keluarkan bolpen, catat itu. Tapi saya percaya satu buah pendapat lain, saudara. Saya pikir lebih tidak aneh lah, lebih make sense, lebih tidak aneh. Mereka kan tidur. Kok mereka bisa tahu Yesus sangat bergumul, saudara? Jawabannya simple. Mereka melakukan rekonstruksi. Saudara, Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan dia adalah orang yang berjaga-jaga dan berdoa. Yesus adalah orang-orang yang senantiasa berjaga dan berdoa. Kita jangan buru-buru mengimpor ketuhanan Yesus Kristus di dalam struggle-nya Yesus dalam Taman Getsemani ya. Kok bisa ya dia tidak jatuh ya? Kok bisa dia kuat ya? Nah, dia jelas saja dia Tuhan. Saudara, Alkitab tidak mencatat itu, saudara. Alkitab mencatat apa, saudara? Yesus berjaga-jaga dan berdoa. Nah, saudara, ada pendapat yang mengatakan Yesus itu senantiasa melakukan apa yang diajarkan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan kita semua tahu, saudara, tradisi Yesus Kristus pernah mengajari kita berdoa, yaitu doa Bapa kami. Betul ya, saudara? Di dalam Injil Markus, nggak ada doa Bapa kami. Tapi ada pendapat yang mengatakan dalam Markus ada doa Bapa kami. Ada doa Bapa kami. Di mana, saudara? Ya ini, doa di dalam Taman Getsemani. Doa di Getsemani itu sangat erat kaitannya dengan doa Bapa kami. Jadi ya, Tuhan Yesus yang mengajarkan untuk berjaga-jaga berdoa, mengajarkan doa Bapa kami. Tuhan Yesus adalah dia yang amat sangat sering berdoa Bapa kami, berdoa doa yang diajarkan. Ya tentu Tuhan Yesus tidak minta pengampunan ya, dia tidak berdosa. Tapi spirit dari doa Bapa kami, saudara. Saudara, kita bisa melihat ya, dari Injil yang lain juga, saudara, dari Injil Yohanes, saudara. Ada beberapa paralel antara doa Bapa kami dengan doa di dalam Taman Getsemani, saudara. Kalau dalam versinya Injil Yohanes, saudara, ada ucapan Bapa muliakanlah namamu.
muliakanlah namamu. Doa Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakan namamu, hallowed be thy name. Nama Tuhan dipermuliakan. Lalu selanjutnya saudara, ada ucapan apa saudara? Ada ucapan, jadilah kehendakmu. Lalu saudara, jauhkanlah kami dari pencobaan. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jauhkan kami dari pencobaan, ya urusan pencobaan. Ini kan paralel saudara, antara Getsemani dengan doa Bapa kami. Itu amat sangat berkaitan saudara. Nah, di dalam rekonstruksinya para murid saudara, para murid itu sangat sering melihat saudara. Sangat sering melihat orang-orang berdoa Bapa kami. Dalam rekonstruksi para murid itu sering melihat Yesus berdoa Bapa kami. Dan khususnya saudara, ketika masuk di dalam intense suffering, masa-masa akhir pelayanannya Yesus, ketika dia tahu bahwa masa-masa penderitaannya itu makin mendekat, Yesus makin sering, makin intensitas berdoanya itu makin sering saudara. Dan di dalam intensitas berdoanya dia dengan spirit doa Bapa kami saudara, ini ditekankan, nama Tuhan dipermuliakan, jadilah kehendak Tuhan apapun harganya, dan jauhkan dari pencobaan, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Dan kita melihat saudara ya, murid-murid merekonstruksi itu dengan benar. Kenapa? Karena dia sering lihat. Gini saudara, saya tuh beberapa kali melihat ini saudara. Saudara mungkin juga sering melihat juga ya. Anak-anak praktek. Anak-anak STT yang praktek 2 bulan, praktek setahun di dalam satu buah gereja. Lalu anak-anak ini ada yang sangat tidak puas terhadap gembala sidang, tapi ada juga yang sangat senang dengan gembala sidangnya. Nah, orang-orang yang sangat senang dengan gembala sidangnya itu memperhatikan gerak-geriknya gembala sidang, memperhatikan macam-macam yang dia lakukan oleh gembala sidangnya. Nanti sudah orang itu sudah, kalau khotbah bisa mirip sama gembala sidangnya. Kalau doa bisa juga mirip sama gembala sidangnya sudah. Jadi pada waktu doa syafaat gitu kan ya, sudah akan mendapati kata-kata, kosakata yang dipilih, bahkan nada dan intonasinya mirip sekali sama gembala sidang itu sudah. Bagian anak praktek sudah. Jadi andai kata ya, diperhadapkan dengan satu buah isu, gembala sidangnya nggak ada. Lalu orang itu tanya, kamu tahu nggak kalau gembala sidangmu itu akan menjawab apa dengan isu ini? Dia akan jawab A, B, C, D, E, dan jawabannya itu bisa betul sudah. Kenapa? Karena dia tahu gembala sidangnya ketika deal dengan problem ini, seringkali dengan cara begini. Sudah nggak abstrak kan ya? Jadi gini loh. Ini dari sudah, saya ambil contoh ini aja ya, yang lebih general. Ini contoh aja, nggak terjadi, mungkin juga terjadi sih ya. Tapi contoh general. Rapat sudah ya, kita hamba Tuhan sedang rapat. Maka ketika rapat ada satu buah isu yang dibahas. Nah ketika membahas isu itu sudah ya, kita kan pendapat A, pendapat B sudah. Nah lalu pendapat-pendapat yang lain sudah, nantinya itu intinya kira-kira pendapatnya akan begini. Kalau Pak Tong, ya pendeta Stephen Tong berhadapan dengan isu gini, dia akan melakukan A, B, C, D, E, gitu kan ya. Dia akan berpikiran A, B, C, gitu kan. Lalu sudah, seringkali ketika pendeta Stephen Tong yang sudah datang, yang disebutkan oleh pendeta Stephen Tong sama, A, B, C. Kok bisa betul sudah? Kok bisa betul? Bisa membaca pikirannya Pak Tong? Ya bukan. Tapi rekonstruksinya bisa betul karena apa? Karena udah kenal. Sudah sekian lama hidup dan melihat, oh pendeta saya itu begini, pendeta saya itu begini. Maka sudah kita melihat ya, akan banyak aktivitas, tindakan, ucapan dari pendeta Stephen Tong yang dipahami oleh murid-muridnya. Banyak yang keliru juga sih, tapi banyak yang dipahami juga. Jadi sudah, di dalam doa Yesus di Taman Getsemani, kok murid-murid yang tidur bisa merekonstruksi secara tepat isi doanya Yesus sudah? Jawabannya adalah karena Yesus memang sering berdoa seperti itu. Yesus itu berjaga-jaga dan berdoa, maka dia tidak jatuh, sudah. Sudah, kalau masih ada yang terganggu, ini terakhir ya, contoh terakhir, sudah. Kami sekeluarga di rumah setiap malam berdoa bersama, sudah. Jadi ada saya, istri saya, anak saya, gitu kan. Kami berdoa bersama. Dan doa syafaat yang kami lakukan setiap malam itu isinya kurang lebih mirip, sudah. Kurang lebih mirip. Sampai sekian lama, suatu hari,
anak saya itu nego. Hari ini minta mama yang doa dong. Hari ini minta mama yang doa. Oh, sudah saya jelaskan doa laki-laki yang pimpin sebagai imam dan lain sebagainya. Kalau pas papa nggak ada nanti mama ya. Tapi ya sekali ini pengen sekali dengar mama. Nah, intinya hari itu sudah, hari itu ya. Atau gimana, mungkin saya juga pas agak kecapean, agak sedikit malas debat, sudah, begitu kan ya. Akhirnya istri saya yang pimpin sudah. Istri saya mewakili saya. Ya, saya sebagai imam keluarga diwakili oleh istri saya sudah. Jadi saya itu mau berdoa kalau isi doa saya itu adalah A. Iya. Lalu istri saya mendoakan. Bukan saya, istri saya yang berdoa. Suaranya beda sama saya. Kecepatannya juga pasti berbeda dengan saya. Isinya beda atau sama, sudah? Sama. Isinya ternyata sama, sudah. Loh kok dia bisa tahu? Isi kepikiran kepala saya saya mau doakan ini, kok dia bisa tahu, sudah? Jawabannya, lah saben malam dengerin doanya itu, sudah. Maka ya sekarang keluar, ya ini, sudah. Nah, sudah, murid-murid itu sudah melihat Yesus itu sangat berjaga-jaga dan berdoa. Ketika berhadapan dengan suffering yang intens, intensitas tinggi penderitaan, dia berjaga-jaga berdoa, sudah. Dan kita bisa sangat percaya bahwa rekonstruksinya para murid tepat. Karena apa, sudah? Karena mereka sudah lihat terus-menerus, sudah. Sudah, maka sudah, bagian ini sudah, sekali lagi menekankan, sudah. Tuhan Yesus sebelumnya sudah memperingatkan, berjaga-jaga dan berdoalah. Tuhan Yesus balik 3 kali, dan murid-murid tertidur. Dan sekarang sudah kita melihat, Petrus 3 kali menyangkali Yesus. Sudah ada satu buah pertanyaan, dari sesi yang kemarin, sudah ya. Ini memang sengaja saya masukkan di sini, sudah enggak saya jawab di depan, sudah. Pertanyaannya kira-kira begini. Apakah ada tips sederhana dan singkat bagaimana supaya kita itu bisa bertekun dalam doa? Jawabannya sudah enggak ada. Doa itu warfare, sudah. Doa itu peperangan. Enggak ada tips singkat, sudah. Sudah harus berdarah-darah untuk berdoa. Sudah persiapkan diri baik-baik untuk berdoa. Kadang-kadang ya, sudah ya. Kadang-kadang itu kelemahan kita menganggap berdoa itu seperti enggak perlu persiapan. Kalau kita hamba Tuhan sudah mau persiapan khotbah itu kan, gitu kan dia mau persiapan khotbah, baca buku, persiapan, berdoa, lalu ngetik lah, nanti salah diulang lagi dan sebagainya. Kita kalau mau berkhotbah begitu sudah. Tapi kalau mau berdoa kan sepertinya kayak simpel ya. Berdoa itu kan ya ada pokok doa apa ya kita doakan kira-kira gitu ya sudah. Salah sudah. Berdoa itu enggak. Kalau sudah itu misalkan mengacu kepada tulisannya Matthew Henry ya. Matthew Henry adalah seorang Puritan yang sangat-sangat kuat menulis tentang doa, sudah. Dia mengatakan doa itu harus dipersiapkan bila perlu, sudah persiapkan kata-katanya sampai kepada titik komanya. Doa itu tidak mudah. Namanya kita berhadapan sama Tuhan, sudah. Berhadapan sama Allah. Ngomongnya boleh ngaco. Kalau kita khotbah, sudah ya. Kita khotbah ngomong sama orang, sudah. Itu nggak boleh ngaco, sudah ya. Mewakili Tuhan ngomong sama manusia, nggak boleh ngaco, sudah. Dan kalau ngomong sama Tuhan kan lebih nggak boleh ngaco lagi, sudah. Jadi berdoa itu harus persiapan seserius mungkin, sudah. Mungkin lebih serius daripada orang persiapan khotbah, sudah. Dan saya sih percaya, sudah. Saya percaya bahwa orang persiapan doa itu harusnya lebih serius daripada persiapan khotbah. Karena khotbah itu kita menghadirkan Allah yang memang besar dan mulia dan indah kepada manusia berdosa, orang-orang kecil. Sementara doa itu sebaliknya menghadirkan manusia-manusia yang berdosa dan tidak menarik di hadapan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Lah itu harusnya kan jauh lebih sulit, sudah. Saudara kalau pengen, gini. Saya kalau kepengen sekali mempersuasi Anda tentang betapa bagusnya Ferrari. Pakailah Ferrari. Kamu saya kasih Ferrari, terimalah Ferrari ini dengan senang hati. Saya berusaha untuk mempersuasi saudara. Kira-kira sudah mudah atau susah? Mudah sekali. Ada Ferrari saya kasihkan kepada saudara. Ini begitu bagus. Saya nggak usah jelaskan khotbah 25 menit atau 1 jam tentang betapa bagusnya Ferrari ini supaya saudara mau pakai. Nggak usah, sudah. Tapi kalau saya meyakinkan Anda yang misalkan tidak bersekolah untuk menjadi bekerja di dalam pabrik Ferrari. Nah itu meyakinkannya kan susah banget. Nah sekarang sudah kita bukan bicara tentang pabrik Ferrari sama kita. Orang-orang yang mungkin pendidikannya kurang. Kita sekarang bicara tentang Tuhan dengan manusia berdosa, saudara. Khotbah itu menghadirkan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan kepada manusia berdosa. Harusnya nggak begitu rumit, saudara. Tapi doa, saudara harus menghadirkan manusia yang berdosa dan penuh dengan cacat celah yang sangat tidak menarik belas, saudara. Kita aja sama manusia yang lain bisa nggak tertarik, saudara.
ini kok bisa jelek sekali, ini kok bisa jahat sekali. Nah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan kalau disuruh tertarik sama kita. Doa itu sesulit itu, sebesar itu. Kita suruh Tuhan untuk tertarik kepada urusan kita yang begitu kecil ini sudah ya kan sangat susah sudah. Maka doa itu harusnya sudah menjadi satu hal yang kita persiapkan dengan sangat-sangat serius. Matthew Henry mengatakan sebaiknya kita persiapkan seserius mungkin bila perlu sampai kepada titik komanya. Dan doakanlah isi firman Tuhan gitu kan sudah. Jadi doa itu satu hal yang gak ada tips singkatnya. Itu mirip kalau saya ada orang bertanya, tolong berikan kepada saya tips singkat untuk menjadi seorang prajurit yang menang di dalam seluruh pertempuran. Kalau pertempuran melawan sekutu, pertempuran melawan Jerman, pertempuran melawan siapa, saya menang. Tolong kasih tips singkat. Gak ada, saudara. Saudara harus battle tested. Mulai dari barak-barak pelatihan sampai kepada medan perang, saudara harus terlatih dengan itu, saudara. Gak ada tips singkatnya, saudara. Kalau kita baca di dalam bagian yang kita lihat ya, doa Yesus dalam Taman Getsemani, memang settingnya doa itu warfare, saudara, perang. Kita ingat sedikit sudah ya, konteksnya Paskah sudah. Di dalam konteks Paskah, dalam benaknya mereka, perang, kalahkan musuh sudah. Dan perangnya Getsemani sudah. Doa itu warfare sudah. Dan sekali lagi sudah, ketika sudah gagal di dalam warfare ini sudah, 3 kali dapati tertidur, 3 kali Petrus dapati menyangkali Tuhan Yesus. Dan menyangkali Tuhan Yesus artinya apa sudah? Itu kematian yang betul-betul menakutkan sudah. Sekali lagi, dia playing sebagai nabi palsu. Selanjutnya, dia menyangkali Yesus di hadapan manusia, di mana Yesus akan menyangkali dia di hadapan Bapa, saudara. Dia bersumpah dan mengutuk lagi, saudara. Wah ini gak ada obatnya, saudara. Beyond hope, saudara. Tapi, saudara ya, di dalam versinya Injil Matius, ya, di dalam Injil Markus kita juga sudah mendapati, saudara, sebetulnya Tuhan sudah berkata ya, nanti setelah kebangkitannya. Saya coba bacakan ya saudara. Saya bacakan ya. Setelah kebangkitan Yesus ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Saudara, ada anugerah Tuhan yang sampai kepada orang yang sebetulnya spiritually dead nih. Harusnya terpisah dari Tuhan sampai selama-lamanya ini, saudara. Di dalam versinya Injil dalam versinya Injil Lukas mengatakan, lihat, iblis sedang menampi kamu. Tapi aku sudah berdoa untuk kamu. Dan nanti setelah kamu dikuatkan, kamu kuatkan orang-orang yang lain. Tuhan Yesus sudah berkatakan itu kepada Petrus. Jadi Petrus ini beyond hope. Di dalam versinya Injil Matius sudah, kita melihat ya, narasi penyangkalan Petrus dalam Matius pasal 26, itu bersanding dengan Matius pasal 27, dengan ceritanya Yudas yang gantung diri. Matius seperti kayak mengajak kita untuk melihat bahwa dosanya Petrus itu sama sekali tidak lebih kecil daripada dosanya Yudas. Enggak, sudah. Jadi Petrus tuh harusnya layak untuk menerima apa yang diterima oleh Yudas. Jangan dibalik ya, sudah ya. Jangan dibalik. Yudas harusnya layak diselamatkan seperti Petrus. Itu kacau cara pikiran teologi kita, sudah. Petrus itu layak menerima apa yang harusnya diterima oleh Yudas. Spiritually dead. Sama-sama beyond hope, sudah. Nah, kita melihat, sudah. Tapi, sudah, ada pembedaan yang serius. Yudas setelah melakukan dosa yang serius itu, sudah, dia akan pergi kepada imam-imam. Dan Yudas melakukan apa yang standar harusnya dilakukan oleh orang yang datang kepada imam. Yaitu apa? Yudas pertama menyesal. Setelah itu Yudas mengaku dosa. Setelah itu Yudas mengembalikan. Berhasil? Tidak berhasil, sudah. Beyond hope. Standar agama. Gak bisa tolong, sudah. Standar Judaism, standar agama gak bisa tolong, sudah. Bedanya dengan Petrus, sudah. Petrus mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam versi Injil yang lain, sudah ada anugerah Tuhan. Yesus berkata, aku sudah berdoa untuk engkau. Anugerah Tuhan datang kepada Petrus. Maka Petrus yang harusnya sudah dihukum mati itu sudah kini sudah jadi bisa diselamatkan. Sudah, bagian terakhir yang akan kita bahas sama-sama, sudah. Apa sih fungsi cerita penyangkalan Yesus Kristus ini? Kenapa kok perlu ada di sini, saudara? Saudara,
Salah satu jawaban yang paling sederhana, saudara ya. Karena bagian ini menguatkan gereja. Bagian ini penting bagi gereja, saudara. Kenapa? Karena gereja itu bukan diisi oleh sekumpulan pahlawan iman yang berbaris siap menerima kematian demi nama Yesus. Bukan, saudara. Saudara mungkin sering sekali mendengarkan cerita tentang martir-martir abad pertama, martir-martir gereja, saudara. Dan itu betul. Memang pada abad pertama, banyak sekali orang-orang Kristen yang dianiaya, sampai kepada gereja mula-mula itu banyak sekali yang mengalami penganiayaan besar. Tuhan Yesus sudah memprediksi, sudah. Tuhan Yesus sudah nubuatkan bahwa nanti akan ada aniaya yang sangat-sangat besar, sudah. Itu memang akan terjadi. Dan gereja memang mengalami itu, sudah. Dan banyak orang-orang Kristen yang mati sebagai martir di dalam kesetiaan. Salah satu yang sangat legendaris tentu saja Polikarpus, sudah. Oh, itu sangat legendaris kan, sudah ya. Kita melihat dia setia imannya kepada Tuhan. Cerita seperti itu banyak. Tapi sudah sebaliknya, cerita yang menyangkal banyak enggak? Ya banyak juga. Banyak juga. Gereja zaman dulu sama zaman sekarang ya ada mirip-miripnya lah, sudah ya. Orang-orang yang bayi-bayi rohani ya banyak juga. Enggak semuanya mateng. Bayi-bayi rohani banyak juga. Cuman bedanya kalau sekarang bayinya hampir semua begitu kan ya. Saya mengucapkan ini dengan sedih juga gitu ya. Jadi kita melihat gereja pada waktu itu juga dipadati oleh orang-orang yang imannya lemah, dan bahkan di dalam momen-momen penganiayaan, beberapa di antara mereka cukup banyak yang menyangkali Tuhan juga, saudara. Mereka yang menyangkali Tuhan beyond hope. Gak bisa punya pengharapan lagi, apakah mereka itu bisa bertobat. Saudara yang mendengarkan video ini mungkin juga ada yang pernah, saudara, merasa, saya itu menghujat Tuhan. Saya itu menantang Tuhan, saudara. Apakah orang-orang seperti saudara itu beyond hope, saudara? Yes, beyond hope. Gak bisa ditolong, saudara. Gak ada pertolongan. Seperti kayak Petrus, gak ada pertolongan. Tetapi, saudara, kita lagi-lagi mendapati terngiang sekali lagi, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan, sungguh sangat sukar orang-orang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih sukar daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Tapi, saudara, ketika murid-murid bertanya, kalau gitu siapa yang bisa diselamatkan? Tuhan Yesus menjawab, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Saudara, satu buah catatan dari Justin Martyr, saudara ya. Dari Apologia, saudara ya. Justin Martyr, atau Apologia chapter 31, saudara. Dia mengatakan bahwa pada waktu Jewish Revolt, ya, pemberontakan orang-orang Yahudi yang kedua, saudara. Ada satu orang bernama Bar Kokhba. Itu gelar artinya adalah anak bintang, son of the star, gitu, Bar Kokhba. Dia itu dinobatkan, dipercayai, diakui sebagai Mesias oleh Rabi Akiba. Sekitar tahun 135-an Masehi, saudara. Dan di dalam pemberontakan dia itu mengejar orang Kristen dan menganiaya orang Kristen, saudara. Dan di dalam penganiayaan terhadap orang Kristen itu ada tekanan bahwa orang Kristen harus menyangkali pengenalan kepada Yesus. Dan ketika mereka itu menyangkal Yesus, gak cukup sampai di sana, mereka harus mengutuk. Kenapa? Membuktikan kalau mereka betul-betul menyangkal Tuhan Yesus, mereka harus mengutuk, saudara. Dan itu terjadi dengan Petrus, saudara. Petrus sudah menyangkal, dan Petrus sudah mengutuk. Orang-orang Kristen yang sudah melakukan itu. Sudah menyangkal, sudah mengutuk. Sudah beyond hope. Bagaimana dengan nasib mereka, saudara? Nah, saudara, kita sendiri tahu, saudara ya, bahwa faktanya adalah Petrus nanti diterima kembali. Tuhan berkata, nanti aku akan dahului kamu pergi ke Galilea. Di sini, saudara, orang muda itu, malaikat ya, ketika kebangkitan, ada penekanan secara khusus. Kamu pergi, katakan juga kepada Petrus. Katakan kepada Petrus, ada penekanan. Katakan kepada Petrus, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Panggilan, Galilea. Galilea itu kan mewakili panggilan murid-murid yang pertama, saudara ya. Itu akan di-revive di dalam Petrus. Saudara, kalau kita lihat di dalam versinya Injil Yohanes, saudara ya. Di dalam versinya Injil Yohanes gak ada cerita tentang Petrus yang menangis, saudara. Petrus yang menangis, terseduh-seduh dengan sedih dan lain sebagainya. Gak ada, saudara. Setelah Petrus menyangkal, ya menyangkal saja, saudara. Menangisnya di-reserve di belakang, saudara. Ketika Tuhan Yesus seperti kayak mau memulihkan panggilannya Petrus. Dia bertanya kepada Petrus 3 kali, saudara. Petrus yang sudah pernah menyangkali Yesus selama 3 kali. Sekarang ditanya sekali lagi, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menangis di situ, saudara. Karena apa? Petrus itu beyond hope. Seperti kayak saudara dan saya juga mungkin beyond hope, saudara. Bukan mungkin lah, kita orang berdosa beyond hope, saudara. Tetapi, saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Hari ini, saudara, rekaman hari ini sebetulnya, ini kan siarannya Sabtu tapi rekamannya Jumat, saudara. Hari ini saya pribadi dan kita semua kemarin, saudara ya, mengingat
kematian Yesus Kristus, saudara. Kita mengingat kematian Yesus Kristus yang menjadikan saudara dan saya yang beyond hope, seperti Petrus, seperti gereja yang dianiaya, yang banyak menyangkali Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya belum mengalami penganiayaan apa-apa lah ya. Sebagian besar di antara kita belum mengalami penganiayaan apa-apa, belum pernah menderita demi Kristus, belum pernah kesulitan ekonomi demi Kristus. Kesulitan ekonomi mungkin pernah, tapi bukan kesulitan ekonomi demi Kristus. Kesulitan-kesulitan demi nama Kristus mungkin belum pernah. Tapi iman kita itu meleset dengan begitu gampangnya. Apakah kita nggak beyond hope, saudara? Saya percaya kita beyond hope, saudara. Tetapi tetap ada hope karena kita punya imam besar yang berdoa. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, aku berdoa untuk kamu. Dan di dalam kitab suci kita juga melihat ya, kita punya imam besar yang terus berdoa, bersyafaat bagi kita. Itu menjadikan harapan bagi saudara dan saya. Kiranya ini menjadi satu buah bahan yang baik untuk kita bersama-sama sekali lagi merenungkan kondisi keadaan gereja, kondisi keadaan saudara dan saya. Yang secara spiritual begitu banyak carut marutnya. Tetapi ada balutan dari tangan Tuhan. Dan kiranya setelah kita itu dibalut oleh Tuhan, kita boleh berjaga-jaga, berdoa, dan menguatkan orang-orang lain yang sedang terpuruk di dalam kelemahannya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami dihibur oleh cerita, cacat, celah, carut marutnya wajah gereja Tuhan. Kami frustasi Tuhan kalau kami harus mendengarkan terus-menerus cerita tentang kepahlawanan iman karena kami tidak punya cerita seperti itu. Tapi kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah rasa frustasi kami akan iman kami boleh mendapati bahwa Tuhan ternyata tidak frustasi kepada kami. Ketika kami sendiri berasa bahwa kami ini beyond hope, ternyata Engkau menjangkau kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena dosa kami ini setinggi gunung. Tetapi kasih setiamu melampaui dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang merasa terberkati dengan video ini, sudah bisa memberikan persembahan di dalam nomor rekening yang tersedia di dalam deskripsi video ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat mempersiapkan diri di dalam mengikuti ibadah Paskah besok. Terpujilah Tuhan.